Bali, pulau yang memiliki julukan Pulau Dewata, saat ini menghadapi masalah yang tidak asing lagi, yaitu kemacetan. Masalah yang terus terjadi saat ini, yaitu kemacetan yang terus-menerus akan menyebabkan banyak masalah, dari masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi, saat ini, saya ingin memfokuskan ke masalah ekonominya terlebih dahulu. Di video ini, nanti akan diberikan solusi untuk mengatasi kemacetan yang ada di Bali. Bali memiliki pendapatan terbesar dari pariwisata. Lebih dari 60% masyarakat bergantung pada pariwisata. Pariwisata terganggu akan menyebabkan domino efek yang terjadi, seperti tahun 2020 ketika COVID. Saat ini, Bali memiliki masalah di kemacetan. Apakah kemacetan yang terus-menerus yang terjadi itu akan membuat wisatawan nyaman berlibur di Bali? Saya di sini ingin memberikan solusi. Semoga solusi ini bisa diterima, minimal dijadikan pertimbangan untuk kedepannya. Langsung saja. Bali, kita bagi menjadi 5. Ada Bali Utara, Bali Selatan, Bali Barat, Bali Timur, dan Bali Tengah. Di sini, kita ketahui bahwa yang paling padat penduduknya atau aktivitasnya ada di Bali Selatan, terutama di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Karena kenapa? Karena Denpasar dan Kabupaten Badung satu tempat yang berdekatan, tetapi memiliki banyak fungsi, sebagai tempat pariwisata, pendidikan, perkantoran, industri, hiburan, dan masih banyak lagi. Jika kita hitung luas Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, jika digabung itu sekitar 550 km persegi. Dengan jumlah penduduk, jika digabung sekitar 1.500.000 jiwa, belum termasuk wisatawan. Selain itu, jalan yang kecil diiringi bertambahnya kendaraan, itu yang menyebabkan Bali Selatan macet atau padat. Karena dengan jumlah penduduk yang besar, tetapi wilayahnya yang kecil, diiringi Bali Selatan menjadi tempat yang paling produktif sebagai tempat pariwisata, pendidikan, perkantoran, industri, hiburan, dikombin di satu wilayah yang kecil, maka terjadilah masalah kemacetan seperti saat ini. Tadi, saya sudah bagi Bali menjadi 5. Ada Bali Utara, Bali Selatan, Bali Tengah, Bali Timur, dan Bali Barat. Dan saya sudah sebutkan beberapa hal yang membuat Bali Selatan padat atau macet. Karena seperti tadi, jadi tempat pariwisata, pendidikan, perkantoran, hiburan, industri. Jadi di sini, saya ingin memaksimalkan potensi yang ada di Bali. Solusinya adalah, saya ingin menjadikan atau menghidupkan kembali Bali Utara atau Kota Singaraja menjadi kota pelajar. Jadi di sini, pemerintah Bali harus benar-benar turun tangan. Bisa dengan cara membangun kampus-kampus baru dengan kualitas terbaik. Kalau perlu, untuk menarik para pelajar atau mahasiswa, bisa dengan cara membuat kampus-kampus yang beberapa dosennya dari luar Bali. Dan kalau perlu, dari luar negeri. Atau bisa juga mengembangkan kampus-kampus yang sudah ada. Dananya untuk membangun dari mana? Jadi, di sini saya memberikan solusi. Dananya bisa dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Atau, jika tidak dari APBD, dari mana? Solusi saya, pemerintah Bali atau pemerintah daerah bisa mengeluarkan obligasi atau surat utang. Yang nantinya, obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bisa dibeli oleh masyarakat secara luas. Dan untuk cara membayar obligasi atau surat utang yang telah dibeli oleh masyarakat bagaimana? Jadi, untuk membayar obligasinya, didapat dari pajak yang dihasilkan di Bali Utara tersebut. Bayangkan, kalau Bali Utara dihidupkan kembali sebagai kota pelajar, berapa UMKM hidup? Berapa pendapatan bertambah di Bali? Pemerataan baik pembangunan, ekonomi akan terjadi. Misalnya begini, kalau Bali Utara menjadi kota pelajar, itu akan terjadi domino efek. Mahasiswa banyak di sana, dan modal-modal dari swasta kemungkinan besar masuk. Itu akan menambah PDRB di daerah Bali. UMKM dan investasi swasta itu akan mengalami penyesuaian. Swasta masuk, UMKM lebih hidup, karena Bali Utara menarik. Dengan hal itu, bisa menambah pendapatan dari sisi fiskal. Pendapatan daerah bisa digunakan untuk membayar obligasi yang saya sebutkan tadi. Dan masyarakat dapat menikmati dari sisi moneter juga. Makin banyak uang beredar, makin banyak permintaan uang di daerah Bali Utara tersebut. Selain itu, jalan dari dan menuju Bali Utara pasti akan kena dampak dalam hal ekonomi terutama. Orang-orang yang lalu lalang, misalnya pelajar,
dari Bali Utara ingin ke Bali Selatan untuk liburan atau apapun itu, maka tempat-tempat makan atau tempat UMKM akan lebih ramai, seperti misalkan tempat di Wonogiri, Bedugul, Pancasari, dan masih banyak lagi. Pasti lebih ramai dan swasta ingin masuk kembali. Apalagi nanti ada bandara di Bali Utara. Saya ingin menjadikan Bali Utara atau kota Singaraja ini kota pelajar atau menghidupkan kembali kota pelajar itu dikarenakan kota pelajar ini bisa menambah PDRB dan bisa mendatangkan devisa jika mendunia kampus yang dibuat. Lain dari hal itu, secara geografi katakan, Kabupaten Buleleng itu kabupaten terbesar di Bali, lebih besar daripada Kabupaten Badung dan Denpasar jika digabung. Tadi saya sudah membahas Bali Utara. Sekarang saya ingin membahas Bali Barat. Bali Barat saya ingin menjadikan kawasan atau tempat industri dikarenakan dekat dengan Pulau Jawa. Jadi, barang yang masuk ke Bali itu lebih efisien dan sebaliknya. Bayangkan, jika industri berada di Bali Selatan, pabrik-pabrik di Bali Selatan, maka kemacetan akan tinggi. Misalnya, truk-truk membawa muatan atau bahan mentah yang lalu lalang akan menambah kepadatan lalu lintas. Itu akan mengganggu produktivitas perkantoran dan pariwisata. Bali Tengah dan Bali Timur, saya ingin memfokuskan atau menjadikan tempat pariwisata karena daerahnya yang dekat dengan gunung dan dataran tinggi, misalnya daerah Kintamani. Maka, jika difokuskan hal itu akan bisa menambah produktivitas dan meningkatkan efisiensi. Pendapatan daerah bertambah, lapangan pekerjaan terbuka, dan pemerataan terjadi, tidak hanya di Bali Selatan saja. Bali Selatan, saya ingin menjadikan tempat pariwisata dan perkantoran. Misalnya, daerah Badung dijadikan atau fokus sebagai tempat pariwisata. Kalau di daerah Denpasar, saya ingin memfokuskan sebagai tempat perkantoran. Maka, akan terjadi efisiensi daerah. Yang lainnya nanti mengikuti. Bukan berarti, jika saya mengatakan misalnya di daerah Denpasar sebagai tempat perkantoran, berarti tidak ada pariwisata atau tidak boleh ada pariwisata. Bukan begitu. Tetapi, kita sebagai pemerintah lebih memfokuskan rasio yang difokuskan harus jauh lebih tinggi daripada yang tidak. Jadi, di sini, saya ingin agar Bali memiliki pendapatan yang lebih baik lagi, agar terjadi pemerataan daerah juga. Kalau tidak ada gebrakan seperti ini, 5-10 tahun lagi, bagaimana Bali?